Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummatis salam. Rawahul Imamul Hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang ulun muliakan para tuan guru, wabil khusus ayahanda kita Guru Haji Musayyab lah sebagai pendidik kita di kampung Sapat ini, termasuk zuriat Datuk Sapat lah, Syekh Abdurrahman Siddiq ibn Syekh Muhammad Afif Al-Banjari. Alhamdulillah barokah kampung Sapat ini. Bahkan di Banjarmasin pun ulama-ulama kita yang di Kalimantan, di Banjarmasin, sangat mengagumi sosok Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat. Kitab beliau Syair Ibarat Khabar Kiamat, juga beberapa kitab beliau Amal Ma'rifat, Aqaidul Iman, Asrarus Shalah. Alhamdulillah guru-guru kita di Banjar membaca kitab-kitab Datuk Sapat, kampung Sapat, ya, kampung pian di sini. Nah, ulun pertama kali ke Sapat ini, nah, pertama kali berkunjung melihat orang-orang Sapat. Ulun kira di Sapat ini kampung iwak Sapat, ternyata manusia juga berataan. Alhamdulillah, mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat wal afiah, Allah berikan umur yang panjang dan barokah, Allah berikan rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan berataan kita semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun muliakan segenap guru-guru MTS Al-Islahiyah Jalan Madrasah Desa Sapat, ya, Bapak ayahanda kita Ketua Yayasan, juga Bapak Mustafa Kepala Sekolah. Mereka telah berjuang dengan semua pikiran, tenaga untuk memajukan MTS kita ini. Apa yang beliau sampaikan tadi, sekurang-kurangnya para wali murid punya perhatian dengan pendidikan, ya, punya perhatian dengan pendidikan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim ada cerita anaknya itu orang yang sukses. Kalau bahasa kita orang berilmu, orang alim. Abahnya itu bukan ulama, lain tuan guru, seorang pedagang, saudagar. Ditanya, wahai tuan, kenapa anakmu jadi Syekhul Islam, orang besar, pemuka, ya, agama?
Katanya, saya itu memang bukan seorang ulama. Kan bila anak itu jadi ulama, biasanya abahnya ulama juga. Anak itu jadi tuan guru, biasanya abahnya tuan guru atau kainya tuan guru. Kebanyakan seperti itu. Tapi ini seorang pedagang yang sibuk berdagang di pasar, anaknya orang besar, bahkan jadi ulama nomor 1 di kampung itu. Kenapa? Sebab dikatakan oleh beliau, saya ini sangat cinta dengan para ulama. Saya membantu guru-guru agama. Nanti harta saya itu saya berikan ke madrasahnya beliau. Saya berikan ke majelis taklim beliau. Saya berikan kepada beliau sebagai saya cinta kepada ulama, majelis ulama, madrasah pendidikan ilmu agama. Karena ada kecintaan orang tua, anaknya Allah jadikan orang yang berilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak di sini kelak akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menggembirakan kedua orang tuanya, menggembirakan hati gurunya, menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ulun muliakan, ulun hormati, ada Bapak Gubernur ya di sini. Ulun kira datang Pak Gubernur Riau ya, atau Pak Bupati ada, Pak Wali Kota ada ya, sidin di rumahnya ya, di rumah masing-masing, di kantor masing-masing. Yang hadir Bapak siapa ini? Pak Ibu Lurah mana? Diwakilkan. Oh, Ibu Lurah, Masya Allah, sehat bahagia Ibu Lurah ya. Nah, alhamdulillah nih ibu-ibu diwakilkan oleh Ibu Lurah kita. Jadi ibu-ibu kalau ada apa-apa ngomonglah dengan beliau. Ibu, saya udah janda 10 tahun, tolong carikan suami lah Ibu. Ya, ngomong dengan Ibu Lurah. Karena wanita itu kalau hendak masuk surga harus taat dengan suami. Ibu yang nggak punya suami itu susah masuk surganya, karena nggak bisa taat dengan suami. Suaminya kada berisi. Jadi curhatlah dengan Ibu Lurah. Ya, bolehlah Ibu carikan saya. Nah gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya bahagia, semuanya senang ya. Ibu-ibu ini yang penting bahagia, hatinya senang, meskipun kada berisi duit, meskipun nggak punya uang tapi hati senang. Nah itu sudah luar biasa ibu-ibu ya. Milih hati senang atau banyak uang? Hah? Oh. Bapak-bapak senangkan ibunya di rumah. Nanti pulang dari maulid ini belikan bunga mawar, kasihkan ke istrinya di rumah. Hadiah kenang-kenangan di bulan Rabiul Awal. Nabi kita bagaimana rumah tangga? Beliau, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, rumahku adalah surgaku. Ini yang harus dijadikan di setiap rumah tangga kita. Jadikan ibu-ibunya sebagai ratu. Ya, sebagai ratu di rumah tangga itu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibunya selalu bahagia ya. Setiap hari dikasih sama suaminya uang 1 juta. Cukup kada satu hari belanja 1 juta? Cukuplah. Melebihan enggak? Tadi ulun subuh makan lontong, ujar Pak RT kah? Ya, lontong itu berapa harganya? 5.000. Kalau ke Hintalung lah. Nah, murah aja lontong 5.000 kata ke Hintalung. Berarti 1 juta cukup lah sehari lah. Alhamdulillah, mudahan berataan murah rezeki ya.
haji dan umroh. Alhamdulillah. Bapak PJ tapi siapa ya? Pak Saat. Putusan dari mana? KUA. Oh, pas nih. Ada yang mau nikah hari ini? Biar saya daftar lah. Awak yang daftar hari ini ya. Apalah saya di sini ya. Punya istri ya. Ya orang tua atau anaknya dinikahkan. Kalau sudah ya dinikahkan orang anak-anaknya itu dengan calon-calon yang baik agamanya. Niatkan untuk mendapatkan calon yang baik. Siti Khadijah itu ternyata bisa menikah dengan Nabi kita Muhammad itu karena niat. Siti Khadijah itu kan dalam manaqib menikah umur 40 tahun. Sudah pernah punya 2 suami, punya anak. Dalam istilah wanita janda lah. Umur 40 tahun. Banyak orang-orang yang hebat melamar Sayyidah Khadijah. Tidak ingin menikah beliau. Menolak lamaran orang-orang yang hebat di kota Mekah. Pengusaha-pengusaha besar di kota Mekah. Kenapa tidak ada jodoh setelah menjanda beberapa puluh tahun, beberapa tahun? Ternyata dulu Siti Khadijah itu diceritakan ketika duduk di Bukit Sofa dengan perempuan-perempuan masih remaja. Dalam riwayat Siti Khadijah itu menghadiri kelahiran Sayyidah Aminah. Jadi Sayyidah Aminah lahir itu dielangi sama Siti Khadijah karena bakawan dia. Ya mungkin tatuha Sayyidah Aminah melangi kelahiran Nabi kita itu. Ketika melihat bayi ini begitu indah wajahnya, berseri-seri wajah Nabi kita Muhammad, wajah yang tidak pernah ada di muka bumi, keindahan wajah Nabi kita Muhammad. Siti Khadijah ini senang melihat sosok bayi yang baru lahir. Ya mungkin ya umurnya 15 tahun lah. Siti Khadijah kan beda umur 15 tahun. Nah, sudah wanita dewasa 15 tahun. Lalu berkata dalam hati, betapa indahnya seandainya saya seumuran dengan bayi ini. Saya akan bermain-main dengannya. Saya senang selalu dekat dengannya. Ibaratnya ungkapan cinta ketika melihat kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah ini niat pertama Sayyidah Khadijah. Niat pertamanya. Niat kedua ketika Sayyidah Khadijah itu masa remaja, duduk di Bukit Sofa, bercanda-canda dengan teman-temannya. Ada seorang pendeta berkata, wahai gadis-gadis, telah diutus seorang nabi akhir zaman, telah diutus di kota Mekah ini, di kampung kalian ini. Tidakkah kalian wahai gadis-gadis berniat untuk menjadi istrinya, untuk menjadi pendampingnya, karena dia akan memberikan keselamatan, keberkahan, kebaikan di dalam hidup siapapun akan yang ketika bersama dengannya. Semua wanita-wanita gadis-gadis tadi tertawa-tawa, tidak menghiraukan perkataan pendeta ini. Tapi Siti Khadijah termenung dan terdiam. Dia pun dalam hati berkata, ya Allah, saya ingin menjadi pendampingnya. Nah, akhirnya Allah takdirkan Sayyidah Khadijah menjadi istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatkan anaknya itu untuk menjadi mendapatkan pasangan pendamping yang baik, yang soleh. Jangan sampai yang diperhatikan hanya pekerjaan, status. Ya, sudah dicatat di KUA hendak pernikahan sekalinya batal gara-gara jujuran batawaran. Nah,
Jangan sampai seperti itu di kampung Sapat ini. Ya, kata Nabi kita, semakin berkah pernikahan itu semakin kecil mahar, semakin murah mahar, semakin berkah. Ya, mudah-mudahan anak keturunan kita ini ya memiliki pendamping yang akan membawa keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah berhadir juga orang tua kita. Masya Allah, melihat orang tua ini kita senang karena mereka ini Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat. Tentunya lebih banyak ibadahnya dari kita yang lebih muda, ya. Lebih banyak sholatnya, lebih banyak sujudnya. Makanya kita itu harus menghormati orang tua. Orang anak-anak harus mentakzimkan orang tuanya. Jangankan orang tua di rumah, yang lebih tua umurnya siapa saja, yang lebih muda harus mencintai, menghormati. Ya, ini orang tua ini harus dihormati. Sayyidina Ali diceritakan ketika sholat subuh itu terlambat masuk masjid berjamaah dengan baginda Rasul. Ternyata lambat. Kenapa dia terlambat? Dan Nabi ketika ruku, ya, ditahan sama malaikat Jibril pundaknya, jangan bangun, menunggu kedatangan Sayyidina Ali. Datang Sayyidina Ali sempat ruku berjamaah dengan baginda Rasul, mendapatkan 1 rakaat. Itu kan dalam hukum fikih, ya, bila ruku itu, ini anak-anak kalau sholat berjamaah, bila sempat ruku itu dihitung 1 rakaat. Tapi syaratnya rukuknya tumakninah. Ya, nih kalau sholat berjamaah, anak-anak di sini sholat berjamaah lah ada. Dulu ya, dia berikan jam berapa? Jam 12, jadi sembayangan di surau lah. Oh, ya. Belum dilanjutkan. Ini kalau di rumah sholat berjamaah, biasanya kekanakan ini kada tapi bisa buka-buka hendak berjamaah, jangan buka-buka. Berjalan aja santai. Tapi baudu, jangan kada baudu sembahyang lah. Baudu yang benar. Pergi ke masjid, di jalan, jangan kata buka-buka di masjid. Bila tak tinggal, bila sempat, alhamdulillah. Nah, jadi jangan pertama jangan buka-buka. Nah, bilanya sudah jadi makmum, itu ruku dengan imam, ikut ruku. Syaratnya ya tumakninah rukunya. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar takbir ruku, tumakninah. Bila kada tumakninah jangan dihitung. Gimana maksudnya? Pian jadi makmum Allahu Akbar ruku, imam berdiri. Itu jangan dihitung 1 rakaat. Jadi yang 1 rakaat itu bila bisa tumakninah dengan imam ketika ruku. Apa tumakninah? Sekedar subhanallah. Sekedar subhanallah. Nah, ini fikih sembahyang. Fikih sholat diajarkan lawan anak-anak supaya mereka itu sholat berjamaahnya bujur. Ya, sholat berjamaah seperti itu. Jadi Sayyidina Ali ini terlambat, tapi ditahan sama malaikat Jibril. Nah, kemudian setelah salam Nabi kita bertanya, wahai Ali, apa gerangan? Saya tadi ditahan. Ya Rasulullah, saya tadi mau sholat subuh, sebenarnya tidak masbuk, tapi karena ada orang tua yang berjalan di depan, lambat berjalan. Saya pun berjalan di belakangnya. Lambat, kai-kai berjalan waktu subuh. Kadahapun menyelip, kadahapun berdahulu. Di belakang. Karena telaknya, lalu lambat. Ternyata orang tua tadi kata ke masjid. Dia bertarus, berarti kata Sinal ini orang Yahudi, kada sembahyang, ya.
orang Yahudi berarti ya. Sayyidina Ali pun akhirnya terlambat, tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena memuliakan orang tua. Ditunggu sholatnya, perintah Allah melewati malaikat Jibril sehingga Sayyidina Ali tidak masbuk. Nah, ini anak-anak harus menghormati orang tua. Bila melihat anak-anak, kita juga sangka baik, jelas mereka orang-orang yang belum berdosa. Ya, kita yang tua ini banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya kita berkenalan dulu. Ulun memang asal dari Kalimantan Selatan. Abah, Kai, Datu dari Kalua. Kalua, ada orang Kalua di sini. Amuntai, Kalua, Tanjung, nah daerah situ. Lahir di Banjarmasin. Belajar pondok pesantren di Lawang, ya, Jawa Timur, 6 tahun di Raha Amuntai, 3 tahun ya di Hadramaut, 6 tahun ya. Kurang lebih belajar 15 tahun di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak ini juga ya, belajarlah ya, yang sabar. Lulus MTS terus belajar, tuntutlah ilmu setinggi mungkin ya. Semasa masih orang tua menyuruh belajar, belajarlah ya, karena ilmu ini adalah kebaikan. Dikatakan Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang hendak dunia dengan ilmu, mau sukses dunia anak-anak pakai ilmu ya. Juga mau selamat akhirat dengan ilmu. Waman aradahuma, yang ingin kebaikan dunia akhirat, dunianya enak, senang, bahagia, berkah hidupnya, keluarganya, anaknya, usahanya, juga akhiratnya selamat, juga dengan ilmu. Ilmu ini adalah warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah ya, anak-anak sekarang belajar. Cuman kita harus meningkatkan kualitas belajar kita. Kualitas. Kalau belajar agama, sungguh-sungguhlah belajar agama. Niatkan memang mahir mendalami ilmu agama. Ilmu alat, nahu sorob, ilmu fikih, kitab-kitab fikih, ilmu bahasa Arab ya. Guru-guru kita ini dahulu juga belajar. Nah, ilmu nahu, ilmu sorob, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tafsir, menghafal hadis. Setahun, 2 tahun datang, lawan guru mengaji, lawan guru hadir di majelis guru, lapah bahari menuntut ilmu itu ya. Tapi setelahnya Allah berikan kemuliaan. Ini ulun ini bisa duduk di sini, bisa pergi jauh, dimuliakan oleh pian ya, diundang, dimuliakan, disambut, diberi makan, diberi kehormatan ya. Ini karena ilmu ulun, bukan karena diri ulun. Ilmu, orang melihat ilmunya ya. Kalau kita ini sama manusia, kulit kita sama, wajah kita sama ya, pakaian kita sama, cuma karena ada ilmu. Ini contoh ya. Allah berikan kebaikan, Allah berikan memang ketika menuntut ilmu itu harus susah, biasa susah, lapah, sedih ya. Begitulah orang menuntut ilmu itu.
Dan alhamdulillah di Kampung Sapat ini ada satu santri kita belajar di Martapura. Anaknya Pak Haji, ya. Namanya Muhammad Ismit Zaini. Nah, itu sudah kelas 1 aliyah di pondok pesantren An-Nur Sekumpul Martapura. Nah, itu ulun mengajar di pondok itu ya. Nah, sudah 1 aliyah, sudah hampir 6 tahun. Alhamdulillah murid-murid sudah bisa membaca kitab tafsir Jalalain, sudah ngerti harokatnya, nahwu sorobnya, sudah bisa menterjemah sedikit-sedikitnya berkat belajar ilmu agama. Ini adalah kesenangan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita paling senang kalau anak-anak umatnya ini orang-orang yang berilmu, belajar ilmu. Ya. Jadi jangan sampai putus belajar, jangan sampai berhenti belajar. Tuntung MTS kemana lagi? Belajar terus, ya. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Dikatakan Allah itu memberikan rezeki orang belajar ilmu itu 2, terutama ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Innallaha takaffal li thalibil ilm, ya, rizqah. Allah menjamin orang belajar ilmu agama itu rezekinya. Ya, Allah menjamin. Orang yang tidak belajar ilmu juga dijamin kita semuanya. Bahkan binatang-binatang pun dijamin semuanya rezekinya. Apalagi kita manusia. Selama ada rezeki, ada umur, begitulah ada rezeki. Tapi dikatakan orang belajar ilmu agama itu rezekinya 2 kali lipat. Rezekinya 2 kali lipat. Jadi orang tua itu Allah berikan rezeki 2 kali lipat kalau ada anaknya terus belajar ilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak-anak yang berilmu, anak-anak yang beradab, yang berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Selamatkan generasi muda kita ini. Kampung Sapat ini ya jadi agamis. Berkat di sini ada dulu pendidikan, madrasah, majelis taklim yang dibina oleh Datuk Sapat. Baca manakib beliau. Sampai Raja Rengat itu, Sultan Muda itu minta kepada Datuk Sapat untuk menjadi mufti. Dipaksa. Kata beliau, yalah saya mau jadi mufti. Padahal saya malas. Tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, biar saya tinggal di Kampung Sapat. Jangan ditarik di Kerajaan Rengat. Tinggal di Kampung Sapat, saya ingin mendidik masyarakat, murid-murid supaya jadi orang yang berilmu agama. Taat dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Gak mau beliau tinggal di kerajaan mewah, fasilitas mewah. Ya pejabat lah, pejabat nanti diangkatkan tinggalnya sering ya ada rumah dinas. Gak mau di rumah dinas. Ya fasilitas lengkap, mobilnya Alphard, ya. Duitnya berlipat-lipat. Terus sekarang, mufti sekarang ya menteri agama lah. Diangkat jadi menteri agama. Wah, itu Datuk Sapat dulu. Ada hakun sidin, aku berdiam di Sapatnya sidin. Biar aja jadi mufti yang jelas. Bila ada masalah kirim ke Sapat, kita berikan jawaban, kita berikan rujukan. Kada hakun sini meninggalkan kampung kita ini untuk mendidik warga di sini. Yang kedua, sidin kada hakun menerima gaji dari pemerintah. Sifat waroknya beliau, apiknya beliau. Hingga berkahlah kampung kita di sini. Tinggal generasi saat ini nah. Anak-anak ini ya seandainya hidup Datuk Sapat ini terus dididik dengan ilmu agama. Ya, dikasih makan, dikasih santunan sama Datuk Sapat seperti itu kampung pian ini. Ya. Masya Allah, sehingga ketika haul datangan orang dari berbagai macam tempat, dari Kalimantan datangan, dari Malaysia datangan, dari Singapura datangan, wafatnya pun memberikan keberkahan, hidupnya memberikan keberkahan, wafatnya memberikan keberkahan. Ini yang kita harapkan untuk generasi. Ya, ini kita harapkan. Ibu-ibu jangan punya cita-cita yang terlalu kepanjangan. Cita-cita pertama, jadikan anak ini berilmu, anak soleh, beradab. Udah cukup. Ya, didik dari sekarang. Nah, makanya
Bila ada majelis ta'lim, guru-guru bawa anak-anaknya ke masjid. Ya. Bawa anak-anaknya. Hulukan anak-anaknya, dihuluakan, di orang tua dihuluakan untuk sembahyang. Bila sembahyang, huluakan sembahyang. Bila ke majelis, huluakan ke majelis. Bila ada mendidik lagi, antar ke pondok pesantren. Nah ini yang kita inginkan untuk menyenangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan berkat peringatan Maulid, berkat kelahiran mulia, berkat kita di sini berkumpul memperingati Maulidur Rasul, Allah jadikan kita umat yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Ya, warisan Nabi kita Muhammad adalah ilmu. Jujur, ilmu. Ya. Semakin banyak mengambil warisan Nabi Muhammad, semakin mulia. Semakin dia berpangkat, semakin dia sukses. Nah, makanya madrasah ini itulah tujuannya, untuk mendidik anak-anak kita ini. Karena itu orang tua berikan dukungan, doa. Pemerintah juga sama, semuanya harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimanapun, di tempat manapun, di kampung manapun, terutama pendidikan ilmu agama. Itu adalah cahaya, keberkahan. Di situ bila ada ilmu agama, di situ ada wujud zahirnya baginda Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita itu ilmu, beliau mewariskan ilmu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita niatkan. Ya, makanya anak-anak nih kalau hendak pergi ke madrasah, cobalah bagaimana dengan adabnya, ya, dengan adabnya bagaimana. Ya, pulang jadi kalau pergi ke sekolah itu berwudu, jangan sampai tidak berwudu. Biasakan pergi sekolah itu setelah mandi berwudu. Ilmu itu nur, cahaya. Wudu juga cahaya. Jadi kalau belajar di sekolah dengan wudu, maka semakin nyarak cahayanya, semakin cepat belajarnya, pahamnya, semakin kuat hafalannya. Berwudu. Ini yang pertama. Ya, jangan dibiasakan pergi ke madrasah tidak berwudu. Jadi berwudu itu tidak hanya untuk sholat, mengaji juga berwudu. Ya, anak-anak guru-gurunya wudu juga. Wudu juga guru-gurunya, ya. Dawamul wudu. Nah, itu Pak. Itu seperti itu. Jadi jangan biasakan wudu batal, terutama ngaji ilmu. Ya, ke madrasah berwudu. Yang kedua, ke madrasah itu pakai wangi-wangian, berminyak harum. Ya, yang wangi-wangi. Nah, jangan babau iwak sapat di sekolahan, iwak karing sapat. Ya, dikatakan Imam Syafi'i, man tabarihu zada aqluh. Siapa yang aromanya wangi, harum, akalnya akan cerdas. Nah, jadi orang tuanya kalau anak ke sekolah kasih minyak wangi lah, ya, yang harum-harum. Tapi sesuaikan minyak harum yang memang harum. Ya, ada minyak harum yang bau kurang hendak mati. Nah, itu malah pusing mencium kena kawan dihiga. Ya, Nabi itu senang minyak harum gaharu, oud, minyak wangi oud gaharu, aroma-aroma kayu garu. Karena kayu garu itu termasuk pohon di surga, diletakkan di bumi. Aroma-aroma yang segar daripada aroma-aroma misik. Nah, tapi misik bahari lah, misik sekarang nih lain juga. Aroma-aroma yang kalem, ya, aroma-aroma yang senang dicium, enak dicium, ya, dicium tuh kayak fresh. Nah, anak tuh seperti itu, biasakan. Itu kecerdasannya tuh luar biasa. Jadi kalau anak asal-asal sekolah awaknya gitu baunya nggak enak, itu akalnya itu kayak buntu. Imam Syafi'i mengatakan, ya, ulun bila hendak mengantar anak sekolah, bini di rumah itu selalu bepadah
oleskan minyak harum. Julun bajunya harumnya sudah pakai setrika, pakai rapika. Harumi lagi. Padahal sudah harum kan, setrika itu juga harum kan, setrika juga harum sudah, ya diharuminya lagi. Dan alhamdulillah anak itu memang pintar, ya cepat dia menghafal dan belajar. Nah. Yang ketiga, anak itu ya kalau hendak sekolah ke madrasah, cium tangan orang tua, minta doa, ma abah doakan ulun mudahan cepat hafal, cepat paham, jadi anak yang sukses. Ya, 3 itu. Minta doa dengan orang tua, cium tangan orang tua. Mencium itu dengan hidung. Jadi jangan dibiasakan mencium dengan dahi. Tadi ulun disalami sama anak-anak di depan pakai dahi berataan. Kenapa males nyium tangan? Padahal saya memang kada hakun dicium, saya cuman ya mudahan ada barokahnya, tangannya sering nyentuh tangannya Habib Umar kan, setiap pagi kita salaman nempel tangan Habib Umar di sini, tangan-tangan wali-wali yang ada di Hadramaut, guru-guru ya. Cium di dahi berataan. Jangan lagi anak-anak mencium gurunya di dahi, cium tangan gurunya di anak di dahi, mencium tangan orang tuanya di dahi atau di pipi, jangan. Di hidung, ini kebiasaan film ini, sinetron. Dulu nggak ada seperti itu. Setelah sinetron mencium kayak gini, diumpati sama kekanakan. Kenapa hidung ini kok? Bahkan sujud itu makruh kalau hidung tidak nempel ke tanah. Makruh, tempelkan dahi itu wajib, tempelkan hidung itu sunnah. Sujud tuh tempel, dahi hidung kena. Jangan dahi aja. Kalau hidung aja kada sah. Dahi hidung tuh sujud, ya tawadu kita ketika sujud di hadapan Allah. Ketika hidung ditempelkan di tangan orang tua, di tangan guru, itu keberkahan, tawadu, adab. Ya, ini mulai besok ya kalau sekolah salaman dengan abahnya, mamanya di rumah, cium. Meskipun tangan mamanya bau iwak karing sapat, cium. Kalau bisa bolak-balik. Nah, bolak-balik, luar dalam, pakai hidung mencium. Paham anak-anak lah. Ini kalau ingin jadi anak yang ilmunya barokah, harus dengan adab. Cium tangan guru di madrasah dengan hidungnya. Ya, cium agak lama dikit lah. Jangan asal-asal nempel. Dengan hati mencium itu, dengan hati, agar ilmunya barokah, jadi anak yang sukses insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, masya Allah. Apa nih terakhir sudah ya? Dikatakan dalam pantun, iwak sapat, iwak gabus. Makin cepat makin dan iwak sapat iwak gabus, makin cepat makin. Nah, udah kita tuntung sudah ceramahnya nih. Ini sudah jam 11.41 jam Banjarmasin 11.41 ya. Sambillah diminum, dimakan, gak ada apa-apa juga ya. Ini 40 menit di ceramah ini jangan lawas-lawas. 40 menit untung kita. Bila kalawasan sakit pinggang ya kata. Iwak sapat iwak gabus, makin cepat makin bagus. Ini dapat apa, nasi bungkus kan tadi? Ada nasi bungkus. Apa lagi dalamnya? Intalu. Nah, tahun depan nanti dalamnya intalu lawan iwak sapat. Tahun depan nanti mungkin ya orang tuanya bawa wade-wade di sini yang ada. Ada yang mang gantung duit tahun kena yang ada di sini nah. Gantungin duit. Nang habuk ada apa 2 ribuan. 5 ribuan ada apa juga.
10 ribuan bagus, 20 ribu mantap, ada 50 ribu dibuka ini aja, 100 ribu di atas gurunya ya, digantung ya, untuk memuliakan maulid Nabi. Karena ada dikatakan duit itu belajar bacakan maulid itu jadi titipan, jadi barokah duit itu. Makanannya juga jadi keberkahan semuanya. Semakin banyak makanan semakin banyak keberkahan. Ya. Alhamdulillah. Iwak sapat iwak, makin cepat makin untungan sudah kita lah. Ya. Ini juga ulun memberikan pesan bila maulidan itu diantara kebiasaan di Jepang, kebiasaan di Banjarmasin, sama juga di Hadramaut ya. Ketika mahalul qiyam itu dibagikan minyak harum ya, diputar. Nah itu yang lakian-lakian, yang binian-binian dibagiakan ya. Itu sebagian adab saja, diniatkan untuk mengharumi ruangan ya, diniatkan untuk mudah-mudahan ruh Nabi kita, arwah para solehin berhadir di tempat majelis kita seperti ini. Alhamdulillah. Jadi apa tadi pesannya? Sekolah pertama berwudu, yang kedua berharum ya, minyak harum yang enak ya, yang ketiga mencium tangan, menciumnya pakai bolak balik. Nah, itu ya, itu pesan sudah, jangan dilupakan, diamalkan ini, ilmu itu diamalkan ya. Ini Ustadz ada bawa minyak harum, racikan sendiri. Nah, yang dibagikan tadi minyak harum Ustadz itu ya. Nah, itu mau beli silahkan. Nanti ingat minyak harumnya, ingat cium. Nah, itu minyak harum enak itu. Itu kayak bau-bau Mekah Madinah. Nah, bukan bau-bau kuburan. Silakan mau dibeli, nanti di luar ada teman kita yang menjualakan untuk supaya mengamalkan. Senang berharum-harum ya. Nanti cari aja minyak harum kayak itu, berapa harganya di toko minyak harum. Umpati minyak harum dia. Sekarang kan banyak minyak harum ini, macam-macam bau. Ya, ada nyaman juga macam-macam bau itu ya. Bau itu yang segar, yang oud ya, yang gabus seperti itu. Alhamdulillah. Terakhir. Di sini ada amaliyah kah? Amaliyah apa di sini? Belum ada. Jumat takwa ada? Jumat kegiatan apa di sini? Baca Yasin. Yasin apa lagi? Muhadarah. Pembangunan ya, diniatkan nanti ya. Apa yang dibangun ada situ ya, sudah ya. Oh, rehab. Oh. Tapi sekolah belum libur. Masuk sekolah tetap ya. Cuman kegiatan nanti akan dirampungkan, dirapikan setelah aula bangunan jadi ya. Sudah jadi, oh ya. Tinggi. Nah, ini ulun usulkan juga kalau bisa hari Jumat itu diselang-seling, selain baca Yasin juga baca doa-doa. Kalau hendak baca doa, bacalah Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu juga kurang lebih seperti Yasin ukurannya. Tapi itu ada zikir dan doa-doa. Ratibul Haddad, Yasin, Ratibul Haddad diganti-ganti di selang-selang. Nah, itu kita izinkan dan ijazahkan untuk dibaca di madrasah ini. Ratibul Haddad ya. Nanti kita siapkan fotokopinya, bisa dibeli sama madrasah, dibagikan ke santri ya, ke siswanya nanti. Ini juga amal kita ijazahkan dari guru kita Habib Umar, dari guru-guru beliau ke Imamul Haddad. Itu doa-doa untuk kebaikan madrasah, kebaikan guru-guru, kebaikan santri, doa
doa-doa semuanya keberkahan dari guru-guru kita, Ratibul Haddad. Ya, itu juga kenang-kenangan lah dari kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diamaliyahkan ya. Juga untuk madrasah kita berikan kenang-kenangan membaca Jum'ah Taqwa Ratibul Haddad. Okay. Cukup ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita barataan. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma aftah alaina wa ala auladina wa tullabina futuhal arifin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin yufaqihna wa iyyahum fid din wa yassir lana ziarah Makkah wal Madinah al haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan ceramah. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Acara ke-6, kata sambutan dari kantor urusan agama dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saat SPD. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama hadir di madrasah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan kepada kita semua untuk syafaatnya. Dengan apa sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi yang sama-sama kita hormati para pengurus kita, alim ulama, di pandai atau masyarakat sebagai hadir pada pagi hari ini. Kemudian sama-sama kita hormati dan muliakan dan mukarram berceramah jauh-jauh datang dari Banjarmasin sebagai hadir di siap-siap dan hari ini. Selamat datang Pak di kampung kami, kampung Bapak. Semoga kedatangan Bapak mendapat keberkahan untuk kita semua. Amin dan barakah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Adi Sekalian Sahabat, kemudian saya hormati kepada MTS Adi Sekalian Sahabat, kemudian sama-sama saya hormati para majelis guru MTS Adi Sekalian Sahabat, kemudian yang sama-sama saya hormati orang tua murid, orang tua siswa yang kesempatan hadir pada hari ini. Kemudian yang saya kita banggakan anak-anak kita, santri atau siswa-siswi MTS Adi Sekalian Sahabat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih dari penutup mungkin dari bagi kesempatan untuk memberikan
arahan berhubung Bapak Kepala Urusan Agama hari ini ada tugas menikahkan orang di Gua Tanah Merah. Karena waktu itu kami sampaikan memastikan kalau Bapak Gua tidak ada di Sapat, sedang ada di Tanah Merah. Karena beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, Gua Tanah Merah itu bersih, jadi diganti PLT kan oleh penguasa Sapat, oleh Tuan Mitra. Karena kalau kecontoh, jalurnya tak pas. Tapi Kota Kemenang memerintahkan Gua Mitra harus PLT di Tanah Merah. Mudah-mudahan di depannya beliau kembali ke sini, normal aktivitas sini. Karena kalau dua ini gua mengurus dua rumah, mengurus dua kiri, ya. Tapi itu namanya ASN itu di mana ditempatkan apapun yang ditugaskan siap sudah menjadi ASN. Tak bisa mengatakan tidak. Dan itu mudah-mudahan Bapak Gua kita sehat bisa melaksanakan aktivitas